Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini ya. Jadi terbelahnya bulan di mana terjadinya ini? Ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bulan retak atau betul-betul terbelah? Betul-betul terbelah. Satu di sisi gunung yang satu, satu di sisi gunung yang satu. Ya, dan itu dilihatkan semua orang. Tapi bersamaan dengan itu, setelah itu orang Quraisy apa dia katakan? Bahwa mereka apa ini? Tersihir. Padahal setelah datang musafir yang lain, ayat-ayat berdiri dulu. Ya, barulah mereka mengatakan ya, dia juga menyaksikan hal yang semisal. Kemudian kata Allah, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Sedangkan mereka mendustakannya. Mengapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kullu amrin mustaqim. Dan kata Allah, sesungguhnya segala perkara, setiap urusan itu telah ada ketetapannya. Jadi terbelah bulan karena Allah tetapkan terbelah. Jadi bukan karena Rasulullah menginginkan terbelah, tidak. Karena segala hal mukjizat itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka para nabi, para rasul hanya mampu berdoa meminta kepada Allah supaya kaumnya percaya. Ya, sebagaimana misalnya kisah Nabi Musa terbelahnya apa? Laut. Kisahnya Nabi Musa bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati. Bagaimana kisahnya Nabi Isa, ya, ketika mampu menjadikan orang yang buta melihat, orang yang mati hidup kembali, orang yang memiliki penyakit baros menjadi sembuh, bisa memberitakan apa makanan yang ada di dalam rumahnya orang. Ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim setelah dicincang burung, kemudian disatukan, kemudian disimpan di setiap gunung, kemudian hidup kembali. Itu semuanya mukjizat yang diberikan oleh para rasul. Agar apa? Agar umatnya beriman. Tapi bersamaan dengan itu, dengan mukjizat-mukjizat yang ada, ya, mereka tetap apa? Mengingkari. Dengan alasan mereka, saya ini tersihir. Dengan alasan mereka, itu pendusta. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian kata Allah, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Artinya dari kisah Nabi Nuh ada bagaimana orang kafir apa? Ditenggelamkan. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah-kisah banyak kisah kaumnya dari kaum Samud, kaum Ad, banyak kisah yang mereka lihat kalau orang melakukan kekafiran mereka akan dibinasakan. Itu sebenarnya cegahan-cegahan agar mereka tidak kufur. Tapi bersamaan dengan itu mereka kufur kepada Allah. Hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Itulah suatu hikmah yang sempurna kata Allah. Maka peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka. Ya, jadi orang-orang kalau sudah kufur, sudah dikunci hatinya oleh Allah, apapun ya bukti yang kita berikan dia tidak akan percaya. Sebagaimana Rasulullah minta bukti di belah bulan, di belakang bulan. Minta bukti kalimat-kalimat yang tidak ada mengalahkannya turun Al-Quran, ya, dan selain dari itu. Kemudian kata Allah, fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Nah, ini ya. Berarti orang yang kafir wajib seseorang apa? Berpaling. Usahakan itu. Jangan bermuamalah dengan orang kafir, terlebih khusus berbicara tentang masalah agama. Ya. Kecuali kalau hal-hal darurat. Seperti kalau apa mau diskusi, kita harapkan keislamannya. Ada debat, tapi debat ilmiah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa menjauh jauh lebih baik. Adapun masalah muamalah ketika masih ada orang muslim maka itu yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena kita saling menopang dalam melakukan ketaatan. Ya. Walaupun boleh ya bermuamalah seseorang dengan orang kafir.
Tapi asalnya hendaknya kita berpaling. Ingatlah ketika seorang penyeru malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Ya. Kemudian kata Allah, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir." Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Jadi nanti ketika orang-orang dibangkitkan di hari kiamat, pandangan-pandangan mereka apa? Akan terbelalak, melihat bagaimana neraka telah didekatkan, surga telah dibukakan, barulah mereka terbelalak. Ya, barulah mereka menyesal, barulah mereka kaget, barulah mereka percaya. Ya, muhtiina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu, dipanggil, masuk. Ya, bahkan di situ ada orang yang tidak mau masuk, ditarik. Apa dalilnya? Zira'an yasluku. Apa ayatnya itu? Tentang Allah ketika menarik. Sab'una zira'an yasluku. Kita lihat. Ya, yang kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika orang-orang sudah mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliha. Ya, sungguh celaka dengan keputusan ini. Harta-hartaku itu tidak menjadikan saya dicukupi dari siksa Allah. Halaka anni sultaniya. Bahkan kerajaan-kerajaanku itu akan membinasakanku. Khudhu fagullu. Maka Allah katakan, ambil mereka, tarik dengan keras. Tsummal jahimu sallu. Kemudian masukkan mereka ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian ikat mereka dengan rantai 70 hasta. 35 meter rantainya itu ditarik. Masuk kok. Ya, tidak ada ya tanda kasihan padanya. Ini ya. Kemudian kata Allah, kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Nah, ini tentang kisah. Jadi ayat 1 sampai 8 tentang kisah apa tadi ini? Kebenaran hari kiamat. Didustakannya Rasul, berita kehancuran musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat 1 sampai 8. Ya. Kemudian ayat 9 sampai 22 Allah kabarkan, sungguh kaum Nabi Nuh ia telah mendustakan hamba kami yang mengatakan kepada Nabi Nuh dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Ya. Ayat 1 sampai 8 itu berita kehancuran musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 9 sampai 22 kehancuran kaum Nuh. Ya. Dan kaum Ad. Kehancuran kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Ad. Kaum Ad, afwan. Kemudian kata Allah, sebelum mereka telah mendustakan kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Jadi bahkan dia mengancam Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian kata Allah, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Ya. Itu. Kemudian
Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Maka kami, kata Allah, bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dengan menurunkan air yang tercurah. Ya. Kemudian kita melihat, kita lanjutkan, diperhatikan, ya. Kemudian kata Allah, maka dia mengadu kepada Tuhannya, bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Siapa yang mengadu ini? Nabi Nuh alaihi salam. Karena Nabi Nuh ini dicemooh, Nabi Nuh diasingkan, Nabi Nuh diolok-olok, ya. Karena kenapa dibilangi gila? Ditahzir oleh kaumnya. Kenapa ini orang gila, sudah tua gila, pergi buat perahu di atas gunung. Orang itu buat perahu di mana? Di pinggir pantai, bukan di gunung. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Nuh sudah kabarkan bahwa akan terjadi banjir bandang. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang naik di kapalku. Akan tetapi mereka tidak mendengar. Maka apa kata Allah? Maka kami bukakan dari pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Jadi hujan itu turun kalau dibuka pintu langit. Ya. Allah bahasakan apa? Kami bukakan pintu-pintu langit. Maka air pun jatuh tercurah. Betul-betul tenggelam. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah, ada yang mengatakan bahwa tenggelam di kampung di mana Nabi Nuh alaihissalam. Itu satu. Pendapat yang kedua mengatakan tenggelam seluruh dunia. Tenggelam. Ya. Pendapat yang pertama, tenggelam di kampung di mana Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang kedua, tenggelam seluruh dunia. Dan pendapat kedua itu yang dipilih oleh guru kita Ustaz Khidir hafizallah taala. Ya. Bahwasanya yang tenggelam seluruh dunia. Kenapa? Dalilnya mana? Karena sampai Nabi Nuh alaihi salam melayarkan kapalnya bukan hanya di dalam negerinya, tapi dia sampai pergi ke bagian Ethiopia. Ya, kalau diceritakan dalam kitab Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam itu berpencar anak-anaknya. Ada ke sini, ada ke sini. Maka dari itu raut wajahnya beda-beda. Ada yang mirip-mirip Persia, ada yang mirip-mirip yang hitam-hitam Ethiopia, ada yang mirip-mirip ini. Karena semuanya keturunan setelah itu semuanya meninggal, kecuali yang ada di keturunan yang ikut di mana? Di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, makanya Nabi Nuh itu dikatakan apa? Al-Ab At-Tani, bapak yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena tidak ada yang hidup pada saat zamannya kecuali siapa yang ikut di perahunya, dan tidak ada yang tertua kecuali dirinya. Dan kapal Nabi Nuh alaihissalam itu kurang lebih 30 meter lebarnya. Ya, saya pernah, qadarullah bukan di catatan ini ya, pernah ada dalam hadis, kita teliti, kemudian kita lihat kira-kira berapa, kurang lebih 3 atau 5 lantai kalau tidak saya salah. Ya, di mana ada tempat binatang yang paling bawahnya itu binatang-binatang yang seperti buaya, apa segala macam. Intinya semua jenis binatang yang ada sekarang itu naik di kapalnya Nabi Nuh bersatu. Ya, ya, semuanya masuk di dalam situ. Intinya semua kapal-kapal, binatang-binatang masuk di situ. Ya, dan pada saat itu binatang menjadi jinak. Ular dengan singa ketemu, ya, menjadi jinak. Ada lantai-lantainya diceritakan. Ya, di situ ada masuk buaya, ada masuk harimau, ada masuk burung-burung. Kalau burung-burung tempatnya paling atas, di atas kapal. Di tempat di lantai 4, di lantai 3 dan 4 kalau tidak salah tempatnya manusia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam bersama orang-orang yang mengikutinya. Kurang lebih hanya sekitar 80 orang yang ikut. Ya, dan kapalnya besar, kayak kapal pesiar. Ya, kalau tidak salah 30 kali 50. 30 kali 50, ya. Ya, 2 kalinya ini, 3 kalinya ini masjid. Ya, itu kapalnya.
Allah Ta'ala alam, saya hendak ini kan pernah kita waktu di zaman di tafsir surah Nuh pernah kita sebutkan ya tentang bagaimana lebarnya dan selainnya, itu ada di catatan kita. Adapun di kali ini saya tidak teringat. Kemudian kita akhirkan sampai ayat 22, kita percepat. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Dan maka kami, katalah, jadikan bumi memancarkan mata air dan bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Jadi perhatikan, kenapa bisa banjir bandang dari mana? Diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Bayangkan, keluar dari mata air tersemprot dari bawah tanah dan diturunkan lagi hujan. 7 hari 8 malam. Sab'a layali wa thamaniyah. 7 malam 8 hari. Kemudian kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan kami angkat Nuh ke atas bahtera. Bahtera itu ke atas kapal yang terbuat dari papan dan paku. Yang terbuat dari papan dan paku. Di sini menjadi penelitian tentang muncullah apa? Kapal-kapal. Jadi kalau mau tahu siapa penemu pertama kapal, pembuat kapal pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini. Tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Yang berlayar dengan pemeliharaan kan sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari Nabi Nuh. Ya, jadi yang selamat yang hanya naik di kapalnya Nabi Nuh. Kemudian kata Allah, walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Maka sesungguhnya kami telah menjadikan ayat kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Fakaifa kana adzabi wa nudur. Maka alangkah dahsyatnya azabku, kata Allah, dan ancaman-ancamanku. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Maka kata Allah, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Inti pelajaran bisa kita petik bahwasanya ya musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibinasakan. Musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibinasakan. Yang kedua, boleh juga satu saja, musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul dibinasakan, satu saja. Ya, musuh-musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul itu dibinasakan, atau yang memusuhi Rasul akan dibinasakan. Di sini ya diceritakan kehancuran Nabi Nuh, kehancuran Ad, kehancuran kaum Samud. Diceritakan juga kehancuran dari Fir'aun, kehancuran kaum Lut, balasan terhadap orang yang berdosa, dan pahala orang yang bertakwa. Ini ditutup. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut di pertemuan setelahnya. Sekali lagi, inti pelajaran yang bisa kita petik bahwasanya ya orang-orang yang menentang para rasul itu akan apa? Dihancurkan. Dan orang-orang yang mengikuti para rasul itu akan dimenangkan. Itu saja faedahnya sampai selesai tafsir ini. Bahwasanya orang-orang yang menentang rasul dibinasakan dan orang-orang yang mengikutinya apa? Di apa? Dijayakan, dimenangkan. Ya, itu. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.